Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Maxim Driver Channel. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga diberikan banyak orderan hari ini. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mau bahas soal rating teman-teman. Dimana kemarin itu, kalau teman-teman lihat untuk rating itu dia di pelanggan itu udah muncul rating, dan kita udah bisa lihat di pelanggan juga rating kita itu ada berapa. Nah, kemarin juga saya sudah bilang bahwa kalau di aplikasi kita itu nggak ada rating pelanggan teman-teman, tetapi di aplikasi taksi driver itu kita bisa beri penilaian ke pelanggan. Bagaimana cara kita bisa menilai pelanggan yang tidak baik? Itu gampang saja. Nah, di sini saya mau kasihkan tutorial buat teman-teman semua bagaimana cara agar bisa memberikan penilaian kepada pelanggan. Dimana ketika pelanggan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran dia sebagai pelanggan, itu kita bisa memberikan rating dan juga penilaian yang kurang baik kepadanya. Bukan hanya customer yang memberikan rating kepada kita atau memberikan penilaian kepada kita, tetapi kita sebagai driver juga bisa memberikan penilaian kepada customer. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika teman-teman mendapatkan satu orderan, contoh ketika saya mendapatkan satu orderan dan orderan ini customernya itu kurang baik atau melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada kita, kita bisa memberikan penilaiannya dengan menyelesaikan orderannya. Ketika kita selesaikan orderan ini, ketika udah selesai kita klik tindakan teman-teman. Nah, di tindakan ini kita bisa feedback untuk beri penilaian soal kinerja atau langsung komplain ke administrasi atau komplain langsung ke kantor. Ini pesan untuk administrasi, keluhan atau kenaikan tentang komisi. Di sini ada 4 pilih jenis pengaduan soal feedback, di mana ketika sini kita pilih tertinggal di kendaraan, ini berarti ada barang yang tertinggal di kendaraan kita. Yang kedua itu pesan untuk administrasi, dan yang ketiga ada keluhan tentang kerja kantor, dan yang keempat notifikasi tentang kenaikan komisi. Dan teman-teman di sini kita mau beri penilaian. Nah, bagaimana caranya? Tindakan dan dia di paling bawah. Itu silakan beri penilaian. Kalau kita klik, kita bisa klik baik dan buruk. Kalau ini baik, kita bisa komentari customernya baik. Begitupun kalau kita klik buruk, kita tinggal pilih untuk menyontreng beberapa alasan ini. Biaya rendah, order dibuat kurang tepat, pelanggan lama tidak datang, pelanggan sulit dipahami, pelanggan mabuk atau pengguna menggunakan obat-obatan, pelanggan yang kasar, jangan menugaskan saya pada orderan dari pelanggan ini. Ini kita bisa pilih salah satu dari antara sini. Kita bisa pilih juga dua, bisa pilih semuanya juga bisa. Dan yang terakhir kita bisa pilih jangan menugaskan saya pada order ini dari pelanggan ini. Jadi ketika ada orderan dari pelanggan ini, kita tidak akan lagi ditugaskan teman-teman. Dan kita komentari apa saja alasan untuk kita memberikan komentar buruk kepada customer seperti ini. Begitupun kalau kita mau beri penilaian baik. Nah, komentari aja. Ketika udah dikomentari, teman-teman tinggal klik kirim. Nanti akan otomatis rating pelanggan juga akan menurun dan penilaian ini udah sampai ke pelanggan, sehingga kalau kita nanti dapat orderan dari pelanggan ini, kita bisa tidak menerima orderannya kalau pelanggan ini buruk teman-teman, gitu. Nah, itu jadi sebenarnya hal atau yang kekurangan dari beri penilaian ke pelanggan ini, dimana pelanggan itu masih bisa mengorder. Kalau dia ada pelanggaran tertentu yang akunnya juga bisa dinonaktifkan, itu lebih baik lagi. Gitu. Caranya cukup sangat gampang. Teman-teman buka orderan yang teman-teman udah selesaikan, yang itu ada pelanggarannya atau ada kesalahpahaman dengan si customer, bisa teman-teman klik tindakan dan teman-teman langsung beri penilaian di bagian bawah. Jadi bukan hanya customer yang bisa memberikan kita penilaian, kita juga bisa memberikan customer itu penilaian gitu. Tetapi kita tidak bisa lihat customer punya rating apakah dia baik atau buruk. Itu teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.